hadiya wa la rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan juga salawat dan salam ya kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian terima kasih yang sangat besar kepada ibu-ibu yang sudah meridhoi ya, karena Mbak PH menawarkan gitu ya. Insyaallah hari ini saya justru sebenarnya saya yang akan belajar banyak mungkin ya dari ibu-ibu semuanya gitu ya. Nanti kita akan berbagi sedikit gitu ya terkait dengan bagaimana ya begitu ya sikap. Sebenarnya apa yang saya sampaikan itu tidak secara khusus mungkin buat ibu-ibu yang punya anak berkebutuhan gitu ya, tapi secara umum namanya masalah itu dihadapi oleh semua orang gitu kan. Jadi ini juga bekal buat saya, bekal buat teman-teman gitu ketika menghadapi kehidupan yang isinya itu adalah senang dan sedih gitu ya. Apa sih yang seperti apa sih kita menghadapinya gitu ya. Nah, dalam hal mendampingi anak berkebutuhan pun gitu ya, jangankan mendampingi anak berkebutuhan, mendampingi anak yang biasa saja gitu ya, dalam artian anak yang tidak butuh pendampingan khusus gitu ya, itu saja sudah berat gitu ya. Kita butuh sekali yang namanya ilmu begitu, butuh sekali yang namanya ilmu. Bahkan kan kita kadang jadi orang tua itu sesuatu yang tidak kita persiapkan sebelum pernikahan ya. Nanti kita udah punya anak, sebelum kita mencarian gitu, cari bagaimana ya metode parenting yang bagus gitu ya, kita belajar seperti itu. Nah, maka memang menjadi orang tua itu sepanjang hidup kita juga perlu untuk kita belajar gitu ya, perlu untuk kita belajar. Dan apalagi menjadi orang tua dengan anak-anak berkebutuhan gitu ya. Jadi ini perjalanan panjang Bu ya. Istilahnya kalau misalnya orang tua yang mendampingi anak yang biasa yang tidak berkebutuhan, dia ada goals, nanti di umur sekian dia udah punya kemampuan ini kita bisa lepas gitu ya. Tapi kalau untuk anak-anak berkebutuhan ini perjalanan panjang yang memang harus disertai dengan sabar, syukur gitu ya di tengah perjalanannya gitu. Nggak bisa kita angkat tangan di tengah jalan gitu. Time out misalnya, saya capek, istirahat dulu lah misalnya, itu nggak bisa ya. Jadi memang butuh kekuatan kesabaran gitu ya. Kekuatan yang itu hanya bisa dihasilkan dari orang-orang yang percaya bahwa di balik apa yang terjadi kepada kita itu selalu ada hikmah, kan Bu ya. Jadi memang itu hubungan antara anak dengan orang tua bukan sesuatu yang bisa kita nilai dengan take and give gitu. Apa yang saya beri itu yang saya dapatkan, kan gitu. Ya bukan hubungan yang bisa dibayar belakangan, gitu ya. Kita mengharapkan saya anak jadi investasi, nanti dia bakal ngurusin kita, nggak gitu, ya. Kalau anak pada kehidupan biasa aja, pada anak-anak tidak berkebutuhan aja nggak kayak gitu, apalagi anak-anak yang berkebutuhan, gitu. Kalau kita masih berpikir and give, wah, jadi anak-anak padahal mereka membutuhkan kita, gitu ya. Bahkan sampai seumur hidup kita bersama mereka, gitu. Ya, memang itulah menjadi orang tua memang sulit, tapi juga sesuatu yang sangat kita syukuri, gitu. Ya, saya ngobrol sama Mbak ya tadi, ternyata beliau 8 tahun belum punya anak Bu, ya Bu ya. Jadi kan nanti akan kita bahas ternyata apa yang menjadi kesulitan buat orang lain bisa jadi didambakan oleh orang lain, gitu kan? Seperti itu. Ya, nah masalahnya memang adalah ketika kita dikaruniai anak yang berkebutuhan gitu ya. Berkebutuhan ini kan luas banget ya ininya, istilahnya dari kebutuhan itu ada. Dari mulai disabilitas fisik gitu ya, disabilitas mental, kemudian juga dari sisi keterlambatan pertumbuhan gitu ya. Untuk semuanya bisa dikategorikan anak-anak yang berkebutuhan. Luasnya ini maka memang membutuhkan pendampingan juga gitu. Ya, pendampingan. Masalahnya adalah di masyarakat kita seringkali muncul stigma, gitu ya, muncul stigma. Misalnya kayak, kalau di disabilitas berarti pokoknya nggak bisa apa, gitu, kan? Jadi kayaknya nggak mungkin berprestasi, tidak mungkin bisa apapun kayak gitu, ya. Itu udah jadi mindset, gitu ya, stigma di tengah-tengah masyarakat, sehingga banyak orang tua yang enggan gitu
anaknya di apa istilahnya ditunjukkan gitu ya, karena rasa malu tadi gitu, karena menganggap bahwa anak tuh nggak bisa apa-apa gitu ya. Padahal kalau kita bilang kayak autis aja, autis itu kan tegak diagnosa autis gitu kan, tapi ada range-nya kan, makanya dikatakan istilahnya sindroma gitu ya, karena ada yang parah, ada yang sedang gitu ya, jadi masing-masing juga pelakuannya berbeda gitu. Nah masyarakat nggak ngerti itu, sehingga udah dihakimi aja, oh nggak bisa apa-apa gitu ya, sehingga itu memberikan beban gitu ya kepada orang tua dan keluarga. Kemudian stigma kedua karena kegagalan orang tua. Nah ada yang kemudian kenapa anaknya gitu, oh ini, oh itu tuh waktu hamil, nah dihubungkan dengan ya orang tua tuh nggak masih ini, nggak masih itu misalnya, seakan-akan ikhtiarnya tuh kurang gitu ya. Padahal tidak begitu juga. Banyak omong, banyak nyambung. Betul. Nyambung. Ya, beberapa mungkin merasakan gitu ya. Iya, merasakan. Ya, kayak gitu. Jadi karena dianggapnya karena kegagalan orang tua dalam pengurusan anak, dalam menjaga kehamilan dan sebagainya. Gitu. Ya, itu stigma. Sehingga itu akan mempengaruhi kita ketika merespon kejadian itu menimpa kita. Saya sangat membayangkan gitu ya, bagaimana ketika misalnya